Tetapi ketika Amir ini berada pada posisi duduk, Amir ini mencium bau yang sangat anyir sekali. Tiba-tiba ada seperti sosok yang tidak jauh dari mereka ini berdiri dengan bagian tubuh yang atas ini sudah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang ada hubungannya dengan tragedi tahun 1999, yaitu tragedi yang terjadi di Ambon yang memakan banyak korban, sekitar 5.000 jiwa, dikarenakan benturan antar etnis agama pada waktu itu yang sangat membuat bangsa Indonesia ini pada waktu itu mengalami keguncangan yang sangat luar biasa karena peristiwa itu. Tapi sebelum saya bercerita tentang kisah ini, saya ingin berterima kasih kepada para sobat ruang malam yang saat ini telah menonton tayangan ini, atas dukungannya selama ini yang diberikan kepada kami, dan semoga amal yang telah diberikan kepada kami ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu yang kebaikan. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami inginkan untuk segera mendukung channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Kisah ini diceritakan oleh seorang pemuda yang bernama Amir. Pada waktu itu Amir ini sudah lulus SMA. Begitu lulus SMA, di sebuah STM pembangunan, Amir ini akhirnya bekerja sebagai kuli bangunan di daerah sekitarnya. Sampai suatu saat teman Amir ini yang berada di kota Ambon yang bernama Anton ini memberitahukan kabar lewat telepon kepada Amir bahwa banyak sekali kota Ambon ini membutuhkan tenaga kuli bangunan di sana, dan gajinya ini 3 kali lipat lebih besar dari kota Jawa Timur yang pada waktu itu Amir bertempat tinggal. Pada saat itu di kota Jawa Timur tempat Amir tinggal ini, kuli bangunan ini per hari mendapat gaji sekitar 40.000. Bekerja mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Dan di kota Ambon pada waktu itu si Anton ini bercerita kepada Amir bahwa dia ini digaji sekitar 120.000 per hari, bekerja mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Andaikan
mereka ini mendapatkan lembur, berarti yang mereka dapatkan ini akan lebih banyak lagi. Dari cerita temannya itu, akhirnya si Amir ini memberitahukan hal ini kepada orang tuanya, dan dia ingin sekali ikut temannya yang bernama Anton ini untuk pergi menyusul Anton ini ke Ambon. Singkat cerita, akhirnya orang tua Amir ini mengizinkan si Amir ini bekerja di Ambon. Dan setelah kesepakatan dan hari yang ditentukan, akhirnya si Amir ini dikumpulkan di suatu tempat, dan ternyata di sana ini sudah ada sekitar kurang lebih 15-20 orang yang nantinya sama-sama berangkat bersama Amir ini menuju ke kota Ambon. Sesampainya di kota Ambon, Anton ini langsung menyambut temannya yang bernama Amir ini, dan si Anton ini menceritakan bahwa Ambon pada tahun 2001 pada waktu itu sudah aman dari konflik antar etnis agama, sehingga mereka bisa bekerja tanpa adanya gangguan apapun. Tetapi si Anton ini mengingatkan kepada Amir dan teman-temannya pada waktu itu bahwa harus selalu menjaga sopan santun dan perilaku agar tidak menyinggung warga yang berada di sekitar tempat mereka bekerja, sehingga tidak mengulangi peristiwa yang terjadi pada tahun 1999, karena masih adanya sedikit rasa sensitif dari warga itu di sekitar wilayah tersebut. Misalkan kita ini berperilaku tidak sopan atau menyinggung perasaan dari mereka. Dan akhirnya keesokan harinya Amir dan teman-temannya ini bekerja seperti biasa, seperti yang mereka lakukan pada waktu di Jawa Timur. Pukul 7 mereka mulai bekerja sampai jam 4 sore. Sampai suatu saat 3 hari kemudian mereka berada di situ, Amir ini menceritakan bahwa mereka ini pada waktu bekerja dan istirahat, mereka ditempatkan di suatu tempat yang berbentuk bedengan-bedengan atau kotak-kotak kamar yang dipisahkan hanya dengan dinding-dinding dari triplek. Satu bedeng ini diisi sekitar 2-3 orang, dan di situ terlihat banyak sekali bedengan-bedengan yang ditempati oleh para pekerja pada saat itu. Tetapi pada hari itu, sebelum mereka ini berangkat kerja, ada peristiwa yang sangat menarik yang pada waktu itu disaksikan oleh Amir dan teman-temannya ini. Mereka melihat banyak kuli-kuli yang lama ini, jumlahnya sekitar puluhan orang ini berpamitan untuk pulang ke daerah mereka masing-masing. Karena mereka ini baru kenal, jadi mereka ini hanya merasa heran pada waktu itu. Kenapa kok banyak kuli-kuli yang lama ini pulang ke daerah? Dan rasa heran itu mereka simpan karena mereka tidak enak untuk menanyakan hal itu kepada kuli-kuli yang lama yang pamit pada mereka.
Sampai suatu saat setelah mereka bekerja dan mereka mau istirahat sekitar setelah maghrib pukul 6 sore, mereka ini menanyakan hal tersebut kepada Anton yang memang telah lebih dulu lama berada di tempat kerja itu. Sampai suatu saat Anton ini bercerita bahwa mereka ini pulang karena mereka sudah lama berada di situ. Jadi si Anton ini masih menutupi kejadian apa yang terjadi pada mereka, karena Anton ini tidak ingin teman-temannya ini yang baru datang akhirnya ketakutan dan kembali pulang ke Jawa Timur. Hingga suatu saat mereka tetap melanjutkan, setelah mendapatkan penjelasan dari Anton ini, akhirnya mereka tetap melanjutkan pekerjaan di situ sampai beberapa hari. Dan ada peristiwa yang dialami oleh salah satu dari teman Amir yang berjumlah 20 ini. Pada saat dia beristirahat, teman Amir ini mendengar sesuatu yang sangat memilukan di telinganya. Jadi ada rintihan orang-orang yang meminta tolong pada saat itu. Dan teman Amir ini menanyakan kepada teman yang berada pada satu bedeng, dan ternyata kedua temannya ini tidak mendengar apa yang didengar oleh temannya tadi. Dan cerita itu keesokan harinya menjadi suatu cerita yang sangat mempengaruhi mental beberapa teman Amir dan Amir sendiri. Dan hari-hari berikutnya ternyata Amir dan teman-temannya ini juga mendengarkan suara-suara yang sama, yang seperti yang diceritakan oleh teman Amir tadi. Mereka mendengar suara-suara yang sangat memilukan. Ada suara yang meminta tolong, ada suara yang mengerang kesakitan. Dan akhirnya mereka ini mulai sadar bahwa tempat yang mereka kerjakan ini adalah tempat yang sangat ganjil. Dan mereka ini akhirnya mencari tahu sebenarnya apa yang pernah terjadi di tempat yang mereka kerjakan. Ada tambahan dari cerita Amir ini bahwa pada waktu itu Amir ini bekerja di sebuah gedung pemerintahan yang pada waktu itu telah hancur, dan di sebelah tempat Amir bekerja ini terdapat suatu monumen patung pahlawan dari Ambon. Dan di situ juga terdapat sebuah pohon beringin yang sangat besar. Karena rasa penasaran mereka, sampai suatu saat mereka ini menanyakan lagi kepada Anton apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang pernah terjadi di tempat itu pada masa lalu, terutama pada tahun 1999 yang pada waktu itu telah terjadi kerusuhan karena perang antar etnis agama. Akhirnya si Anton ini
bercerita bahwa dia minta maaf karena tidak menceritakan hal ini, karena tidak ingin Amir dan teman-temannya ini takut dan tidak mau bekerja lagi, karena dirasa bekerja di tempat itu kalau kuat ini akan pulang dengan mendapatkan hasil yang sangat banyak. Singkat cerita, Anton ini bercerita bahwa memang di sebelahnya gedung yang mereka bangun ini dulunya ini tempat perang dan terjadinya pembantaian besar-besaran, dan jenazahnya ini ditumpuk di bawah pohon beringin yang sangat besar. Dan pohon beringin yang sangat besar itu pun pada waktu itu juga sebagai tempat penyiksaan. Dari situ akhirnya Amir dan teman-teman ini tahu bahwa apa yang mereka rasakan itu benar, bahwa tempat ini adalah tempat yang ganjil, yang dulunya pernah dipakai untuk tempat pembantaian atau tempat perang dari golongan yang pada waktu itu bertikai. Tapi karena Anton ini meyakinkan bahwa ayolah kita di sini ini niatnya hanya bekerja dan kita percaya kepada yang di atas dan kita lanjutkan saja bekerja di sini agar tidak sia-sia pulang, setidak-tidaknya membawa pendapatan yang bisa dipakai untuk modal pulang ke Jawa Timur. Dari situ akhirnya Amir dan teman-temannya ini menguatkan dirinya dan keesokan harinya mereka kembali bekerja seperti biasanya. Sampai suatu hari Amir dan kedua temannya ini ditugaskan untuk kerja lembur karena ada beberapa bangunan yang harus segera diselesaikan. Dan pada waktu itu mereka berada di gedung lantai 2. Pada saat itu posisi kedua teman Amir ini berada sekitar 3 meter dari jarak Amir bekerja. Jadi sebenarnya sangat berdekatan sekali mereka di dalam suatu ruangan. Dan di situ ada penerangan sebuah genset. Sekitar pukul 8:30 malam, tiba-tiba genset yang berada di ruangan tersebut mati mendadak dan mereka merasakan hal yang sangat gelap sekali di ruangan itu. Sampai Amir ini berteriak kepada temannya, hei, sik nang kene kabeh to, pada waktu itu. Dan temannya menjawab, yo, sik kalem, karena mereka ini sangat tidak bisa melihat apapun. Baru 5 menit kemudian si Amir ini merasakan bahwa kakinya ini menginjak suatu cairan yang sangat kental sekali. Dan karena penasaran, si Amir ini akhirnya duduk dan dia meraba lantai yang diinjaknya tadi, karena Amir berpikir mungkin ada cairan cat atau
cairan apa yang tumpah, dan dia ingin membenarkan supaya kalau nanti dia berjalan ini tidak terpeleset. Tetapi ketika Amir ini berada pada posisi duduk, Amir ini mencium bau yang sangat anyir sekali, dan dia berteriak, berkata kepada temannya, "Hei cah, iki aku ngidek apa iki, ketoke kok koyok kental-kental koyok cat gitu. Tetapi ambune iki kok amis banget gitu." Dan ketika Amir dan teman-temannya merasakan bau yang benar-benar sangat amis tersebut, tiba-tiba ada seperti sosok yang tidak jauh dari mereka ini berdiri dengan bagian tubuh yang atas ini sudah tidak ada. Jadi hanya kelihatan kaki dan setengah badan. Dan ketiga orang ini, Amir dan dua temannya ini, dengan samar-samar mereka melihat sesosok tersebut, dan sama-sama mereka melihat bahwa sosok ini hanya setengah badan. Dari situ akhirnya Amir dan kedua temannya ini tergesa-gesa, mereka berlari menuju ke pintu. Karena gelap, mereka sampai terjatuh-jatuh dan saling bertabrakan. Sampai suatu saat akhirnya tiba-tiba lampu genset di sekitar ruangan, di tempat ruangan mereka ini tiba-tiba kembali menyala. Dan di situ mereka tidak melihat apa-apa, dan cairan atau darah yang mereka lihat di lantai tersebut sudah tidak ada. Akhirnya karena ketakutan mereka tetap turun ke lantai 1, dan mereka minta tolong kepada teman-temannya yang berada di lantai 1 untuk segera menghentikan pekerjaan dan lapor kepada mandor bahwa malam itu juga mereka sudah tidak akan bekerja lagi di situ. Akhirnya si mandor ini pun bertanya ada apa yang mereka alami sebenarnya ini, dan si Amir ini akhirnya bercerita bahwa mereka ini mengalami hal yang sangat mengerikan di lantai 2 gedung pemerintahan itu. Akhirnya keesokan harinya si Amir dan beberapa temannya ini sepakat untuk kembali pulang ke Jawa Timur. Dari sini Amir mengakhiri ceritanya, dan kita doakan untuk arwah-arwah yang menjadi korban Ambon tahun 1999 untuk diterima amal dan ibadahnya oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.